Ini adalah contoh-contoh untuk ujian MIT mata kuliah riset pemasaran. Nah, kita lihat di sini sebuah kafe ingin meluncurkan menu kopi spesial dengan segmen profesional muda usia 22 sampai 35 tahun. Terus mereka ingin memastikan menu tersebut sesuai dengan preferensi target pasar sebelum diluncurkan ke seluruh cabang. Itulah soalnya. Sekarang kita coba dulu untuk menyelesaikan ini. Pertama tentunya kita harus pahami apa masalah. Masalahnya tentunya adalah bahwa masalahnya adalah kesesuaian menu dengan target pasar, target segmen pasar. Itu dulu. Pertama kita harus paham apa masalahnya. Baru sesudah ada masalah, tentunya kita ingin memecahkan masalah tersebut. Baik, berikutnya kalau sudah kita dapat masalahnya, bagaimana kesesuaian. Jadi kita buatlah apa itu namanya perumusan masalah. Tadi udah ada masalah, kesesuaian. Nah, perumusannya tentunya apa atau pertanyaan masalahnya adalah menu apa yang sesuai, menu kopi ya, jadi jangan salah kita. Menu kopi spesial yang bagaimana diterima segmen pasar tersebut. Nah, kan dia hanya menunya itu menu apa yang tersedia jadi yang ingin diketahui. Tentunya setelah kita cari apa menu kopi spesial apa, kedua adalah kita lakukan adalah mengumpulkan data bagaimana segmen pasar usia 22-35. Kira-kira dalam mengumpulkan data ini tentunya harus kalian tulis kira-kira apa saja menu kopi spesial yang disukai oleh segmen 22 tahun sampai 35 tahun. Kumpulkanlah sebanyak-banyaknya informasi. Baru kita langkah selanjutnya kita analisis data tersebut. Bagaimana? Ya, kalau dia ini tidak ada datanya seperti itu, berarti dia menganalisis menggunakan deskriptif. Tentunya menggunakan deskriptif. Kedua, setelah data tersebut, saya lupa, kita harus juga memahami faktor lingkungan. Maksudnya di KP tersebut lingkungannya lingkungan internal dan eksternal harus kita amati. Misalnya kalau lingkungan sekitar dari KP tersebut sebenarnya apa kekuatan dan kelemahannya. Kalau internal berarti dari dalam diri KP modern tersebut. Kalau eksternal umpamanya di sekitaran KP tersebut apakah banyak terdapat
profesional muda berusia 22 sampai 35 tahun. Ya, kita mesti tahu juga, jangan kita tidak tahu bahwa apakah ada kantor-kantor di sekitar situ, ya. Jadi kita harus tahu. Nah, setelah kita data tadi, dalam mengumpulkan data tersebut, kita analisis lah. Ya, analisis data itu kita sajikan saja secara deskripsi. Umpamanya dari segi internal maupun eksternal. Terus dari survei yang dilakukan, kira-kira profesional muda usia 22 sampai 35 tahun, menu kopi spesial yang macam mana yang mereka suka. Baru sesudah itu kita tarik kesimpulannya. Ya, kita tarik kesimpulan, baru kita mengambil keputusan untuk melaksanakan atau implementasinya, ya. Begitu saja. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 2. PT Bersinar Makmur adalah perusahaan makanan ringan, mengalami penurunan penjualan sebesar 25% dalam 6 bulan terakhir. Manajer perusahaan pemasaran bingung. Apakah ini disebabkan oleh rasa yang tidak lagi diminati, atau kualitas produk yang menurun, atau adanya kompetitor yang lebih agresif? Jadi dia bingung manajer pemasarannya. Soal A, jelaskan apa yang dimaksud dengan riset pemasaran dan bagaimana riset pemasaran dapat membantu PT Bersinar Makmur mengatasi permasalahan ini. Soal B, sebutkan 3 tujuan riset pemasaran yang relevan untuk kasus PT Bersinar Makmur. Ya, itulah tadi yang akan kita selesaikan. Pertama, tentunya kita harus memahami apa itu riset pemasaran, karena dia di sini ditanya apa yang dimaksud dengan riset pemasaran, ya. Nah, itu tentunya sudah kalian belajari, yaitu proses sistematis berupa pengumpulan, analisis, interpretasi tentang pasar, konsumen, dan lingkungan pengambil keputusan. Ya, jadi banyak sekali, ya. Nah, untuk membantu, soal berikutnya kan bagaimana riset pemasaran dapat membantu. Tentunya harus kalian ingat selalu, dalam riset pemasaran selalu dimulai dengan masalah. Baru dari masalah dimulailah kita rumuskan masalah. Setelah kita rumuskan masalah, baru kita ambil data. Di sini yang paling penting tentunya data-data yang ada di sekitaran, atau dengan kata lain lingkungan internal maupun eksternalnya, ya. Baru kita termasuklah di situ lingkungan eksternal, kompetitor atau pesaing, ya. Pesaingnya bagaimana? Baru setelah ambil data, kita coba analisis data. Data tersebut kita analisis, bisa berupa deskriptif, bisa berupa kuantitatif, ya. Baru setelah atas data kita ambil kesimpulan. Nah, kesimpulan selanjutnya ada implementasi. Ya, bagaimana hasil kesimpulan tersebut kalau dilaksanakan. Nah, kasus untuk PT Bersinar Makmur. Ya, kita identifikasi masalahnya. Masalah utamanya adalah penjualan menurun sebesar 25% dalam 6 bulan terakhir. Ya. Nah, itulah masalah utamanya. Nah, kita rumuskan masalahnya. Nah, apa yang menyebabkan penjualan menurun sebesar 25% dalam 6 bulan terakhir? Baru kita ambil data. Ambilnya data pertama adalah dari lingkungan internal kita dulu tentunya. Ya, sesuai dengan yang tadi ditanyakan si manajer pemasaran. Kalau internal, apakah kualitas produk kita menurun? Terus, apakah pendistribusian kita juga jelek? Nah, kita lihat lagi dari eksternal kita. Apakah rasa punya kita tidak lagi diminati? Atau adanya saingan? Nah, setelah itu, kita lihat dari beberapa data-data tersebut.
sambil kita juga mencatat ya, termasuk mencatat apa-apa saja kelebihan dari pesaing-pesaing kita, apa-apa saja yang membuat mereka, dan bagaimana kondisi pasar mereka, apakah memang betul mereka mengambil pangsa pasar kita. Nah, setelah kita ambil datanya, kita analisislah data tersebut ya, dari semua data, baik dari internal maupun eksternal maupun pangsa pasar dari saingan ataupun pangsa pasar kita ataupun produk mereka, segala hal kita coba catat, kemudian kita analisis. Nah, setelah itu kita tariklah kesimpulannya apa. Nah, mengenai kesimpulannya ini tentunya berbeda nanti untuk setiap soal ya, setiap yang kalian apakan, karena kalian yang akan menilai apa kira-kira. Nah, yang saya pentingkan di sini adalah kalian paham apa itu riset pemasaran. Nah, setelah kita cari kesimpulan, kita implementasikan bagaimana tadi pelaksanaannya. Nah, oke. Sekarang pertanyaan B. Sebutkan 3 tujuan riset pemasaran yang relevan. Nah, pertama tentunya tujuan yang relevan tentunya adalah tujuan, ada beberapa tujuannya. Pertama kita lihat ada namanya tujuan deskriptif. Nah, tujuan kita apa? Menggambarkan karakteristik pasar makanan. Ya, karakteristik makanan berarti di situ ada bagaimana kondisi pasar makanan saat ini, siapa-siapa saja yang merajai pasar makanan dan sebagainya. Kemudian ada di situ tujuan untuk mendiagnostik. Nah, maksudnya di sini melihat, mendiagnosa. Jadi di sini tujuan kita mengidentifikasi dan menganalisis penyebab turunnya penjualan. Nah, ya. Baru ada lagi kita yang disebut dengan tujuan untuk prediktif. Nah, yaitu bagaimana memprediksi atau meramal bagaimananya tren pasar makanan. Nah, ya, saat ini maupun saat masa depan. Nah, ya, dan bagaimana juga strategi untuk mengantisipasinya ya. Jadi itulah kita yang lakukan ya. Tujuan deskriptifnya apa, tujuan diagnostiknya apa, baru tujuan prediktif. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. PT Kesehatan Prima, perusahaan menjual atau memproduksi snack bar organik. Mereka ingin meluncurkan varian rasa baru untuk segmen pasar mahasiswa dan karyawan muda usia 18 sampai 32 tahun. Nah, sebelum meluncurkan produk, perusahaan melakukan riset pemasaran untuk memahami A. preferensi rasa dan bahan organik yang disukai oleh target pasar. B. kebiasaan konsumsi camilan sehat. C. rang harga yang mampu dibayar konsumen. D. tren pasar snack sehat. E. profil konsumen snack kemasan. Nah, ya. Nah, itulah yang ingin diketahuinya. Pertanyaan dari sini. Nah, A. jelaskan perbedaan data primer dan data sekunder. B. untuk riset PT Kesehatan Prima, identifikasikan apa saja sebaiknya yang dikumpulkan melalui data primer maupun data sekunder. Berikan alasan untuk masing-masing. C. sebutkan dan jelaskan minimal 3 pengumpulan data primer yang cocok untuk riset ini. D. sebutkan 3 sumber data yang akan digunakan PT Kesehatan Prima. Nah, itulah soalnya, ada 4. Jadi intinya adalah perusahaan ini ingin meluncurkan produk snack bar kesehatan, yaitu PT Kesehatan Prima.
Targetnya adalah mahasiswa dan karyawan muda usia 18 sampai 32 tahun. Ya. Nah, kita lihat. Pertama kita ditanya, apa perbedaan data primer dan data sekunder? Ya kalau kita jawab secara sederhana, data primer tentunya diambil langsung dari sumbernya. Bisa berupa wawancara, bisa berupa pengamatan, ya. Nah, sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari pihak penyedia data atau pihak kedua atau pihak ketiga lah ya. Nah, itu udah kita jelaskan. B. Identifikasikan data apa saja yang sebaiknya dikumpul melalui data primer dan sekunder. Tentunya ya, kalau data primer yang kita ambil, tentunya yang kita tanyakan adalah mengenai tentunya rasa. Macam mana? Karena rasa itu langsung, ya, langsung kepada konsumen. Terus mengenai apalagi kebiasaan, ini juga langsung ditanyakan. Dan juga ada lagi mengenai harga juga biasanya kita tanyakan langsung kepada konsumen. Sedangkan untuk data sekunder yang kita butuhkan bisa kita lakukan melalui survei kuesioner. Kita sebarkanlah kuesioner itu, ya, supaya kita tahu. Nah, terus bisa kita melihat juga data dari umpamanya ada website-website yang membahas produk-produk pemasaran, ya. Bagaimana tren penjualan. Ini juga ya, tren penjualan snack bar kesehatan. Ya, bisa juga kita cari data sekunder umpamanya di pasar, perusahaan apa saja yang membuat produk snack bar. Ya, jadi itu yang kita ambil datanya, yang primer maupun sekunder. Nah, soal ketiga. Di soal ketiga disuruhnya kita sebutkan dan jelaskan 3 metode pengumpulan data primer yang cocok untuk riset ini. Ya, pengumpulan data primer yang paling cocok adalah pertama wawancara. Wawancara kan ada 2 sebetulnya ya, biar kalian tahu. Pertama, wawancara melalui wawancara mendalam atau bahasa Inggrisnya in-depth interview. Sedangkan wawancara dengan diskusi atau bahasa Inggrisnya FGD, focus group discussion. Ya, bisa itu dilakukan untuk memperoleh data primer. Ya, wawancara berikutnya juga bisa kita lakukan membuat apa yang disebut dengan kuesioner. Yang ditujukan langsung tetapi kepada konsumen yang sudah menggunakan snack bar kesehatan, ya. Jadi wawancara ada, kuesioner pun ada. Nah, itulah yang dipakai untuk sumber data pengumpulan data primer. Nah, soal nomor D, 3 sumber data sekunder. Yang paling utama adalah Badan Pusat Statistik atau BPS. Di situ dia menyajikan apa yang kita ambil di situ, yaitu satu, pendapatan masyarakat di sekitar situ, karena di setiap DPS juga ada. Terus ada juga bisa kita lihat di situ keadaan demografis penduduknya. Terus bisa juga kita lihat statistik industri dan makanan, ya, di sekitar yang ada di tempat kita. Nah, sumber data yang kedua kita adalah biasanya laporan dari lembaga riset. Khususnya banyak itu ya, riset pemasaran, ya, sering mengeluarkan itu. Misalnya AC Nielsen, ya, ada juga yang kemarin Kartawijaya itu dan sebagainya. Mereka sering menerbitkan tren pasar mengenai makanan snack organik, ya.
Terus di mana lagi kita cari? Yaitu dari jurnal. Banyak jurnal pemasaran atau dari majalah yang menulis artikel pemasaran atau medsos. Ya medsos tentunya yang dapat dipercaya lah tentunya ya. Tak semua medsos itu bisa dipercaya. Nah, itulah tadi jawabnya. Sekarang kita masuk soal keempat. Seorang peneliti menyebarkan kuesioner untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap aplikasi mobile e-commerce. Terdiri dari 3 item pertanyaan dengan skala 1 sampai 5, skala Likert. Nah, inilah item pertanyaan 1, inilah jawaban 5 responden. Item pertanyaan 2, inilah jawabannya. Item pertanyaan 3, inilah jawabannya. Baru ditotal lah, yaitu totalnya didapat dari 4 tambah 5, 9. 9 tambah 5, 14. 3 tambah 3, 6. Tambah 4, 10. Nah, itulah yang dari total. Nah, di soal juga dikasih tahu, kita harus menghitung validitas item 2 menggunakan korelasi produk momen person. Item 2 ya, jangan kau lihat yang lain, berarti ini. Kedua, B, hitung reliabilitasnya menggunakan Alpha Chromebak. Nah, kita lihat sekarang di soal dikasih tahu rumus dari menghitung korelasi produk momen person, inilah dia. Baru ada kriterianya. R hitung lebih besar daripada R tabel. R hitung dikasih tahunya jumlahnya 0,878. Apabila lebih besar yang dihitung, ini namanya bukan R hitung ini. Ini namanya R tabel yang dilihat di tabel. 0,878. Jadi kalau R hitung nanti setelah kita hitung masukkan angka-angka kemari, dapatlah yang disebut dengan ini R hitung. Yang ini bandingkan mana lebih besar. Kemudian kalau R hitung lebih kecil dari R tabel, tidak valid. R tabel itu ini tidak valid. Nah, selanjutnya di soal ini juga ada dikasih taunya rumus menghitung reliabilitas atau Alpha Chromebak. Inilah rumusnya. Nah, kriterianya ini. Jadi alpha lebih besar dari 0,6 itu reliable, dapat dipercaya. Kalau lebih kecil tidak reliable. Nah, ya kan? Nah, kita hitunglah satu persatu. Pertama kita lihat. Jadi yang kita mau hitung itu hanya ini saja. Nah, kita lihat rumusnya. Ini berarti kita masukkan ya. Nah, kita masukkan R sama dengan N itu jumlah sampel 5 sigma X kali Y. Nah, X dikali Y berarti itu dia Y-nya adalah ini, X-nya adalah ini. Berarti kau kalikan ini satu-satu, ini dengan ini. Ya kan? 5 kali 14 70. 3 kali 10 30 dan seterusnya. Setelah kau kalikan, karena dia ada sigma, berarti nanti berapa total. Sigma itu artinya total. Baru sigma X 5 tambah 3 8. 8 tambah 4 12. 12 tambah 3 15. 15 tambah 4 19. Berarti di sini 5 sigma. Jadi kita tulis dulu di sini ya. XY dikurangi dengan 19, buka kurung, 19 tutup kurung, sigma Y. Nah, kita tengoklah Y-nya. Ini 14 tambah 10, 24, 24 tambah 14, 38, 38 tambah 17, 45, 45 tambah 11, 56. Berarti kita bikin di sini 56. Baru
dibagi lagi di sini ada akar. Nah, ini kan akar. N sigma. Nah, kita tulis di sini. N itu 5 sigma X kuadrat. X kuadrat dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan. Berbeda ya. Sigma X kuadrat itu berbeda dengan sigma X yang dikuadratkan. Nah, baru dikali dengan 5 kali sigma Y kuadrat, baru dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan. Nah, jangan silap kalian ya. Berbeda sigma Y dengan sigma Y dikuadratkan. Nah, ya. Nah, kalian hitunglah nanti pakai kalkulator. Saran saya ya, ini nanti kalian rubah lagi. Nah, buat dia supaya gampang. Ini kalian bikin seperti ini. Ini X kalian bikin. Ini Y kalian bikin tabel baru. X di situ kan yang ini semua. Ya, kalian bikinlah di situ. 5 baru 3. Nah, 3 baru 4. Nah, baru 4 3 4. Baru Y-nya kalian bikin di sini, dia 14 10 14 7 11. Nah, baru kita cari apa saja yang dibutuhkan. X, Y berarti ada X kuadrat Y kuadrat, karena yang ini ada ini Y. Nah, ini kalian bikin tabel. X-nya kuadratkan. Yang ini masukkan kemari, ini kuadratkan. Baru ini nanti kalian total semua di bawah inilah supaya dapat nilai sigma. Nah, apalagi yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan ini X berarti tarik lagi bikin tabel di sini. X kali Y. Rap, udah dapat. Karena di rumus tadi ada X kali Y. Nah, ya. Jadi itu yang kalian buat tabelnya supaya kalian jangan salah. Hitung pakai kalkulator pelan-pelan dapat itu. Nah, nanti kalau kalian sudah menghitung dapatlah R-nya. Katakanlah R-nya itu R sama dengan 0,831. Nah, kita lihat 831. Nah, ini R hitung namanya yang kita hitung. Sedangkan R tabel 0,878. Berarti 831 lebih kecil dari 878. Berarti kalau R hitung lebih kecil dari R tabel tidak valid. Nah, ya. Setelah kalian hitung, hitunglah alfa krombaknya. Ya, alfa krombak. Nah, alfa krombak di situ pertama tentunya yang kita cari adalah K. K itu jumlah atom ya, item ya. Baru varian ya, varian skor tiap item. Nah, ya, tentunya kalau jumlah item ya. Nah, jadi menghitungnya ini pertama ini harus kita hitung ya dari ini kita hitung dari jumlah item per item. Nah, ya, alfa krombak. Nah, dari rumus tadi kita coba dulu ya, praktekkan dari item per item. Jadi kita lihat di sini item 1, item 2 dan item 3. Nah, kita coba praktekkan dulu yang item 1 ini. Ya, kita harus melakukan. Pertama, kita tulis di sini data. Nah, datanya adalah 4 3 5 2 4. Nah, baru kita ambil rata-rata atau mean. Rata-rata sama dengan berapa itu?
Jadi kita rata-ratakan berarti 4 tambah 3 7, 7 tambah 5 12, 12 tambah 2 14, 14 tambah 4 18. Nah, berarti rata-ratanya adalah 18 bagi 5. Nah, sama dengan berapa lah itu? Nah, baru setelah data-data kita carilah standar deviasinya ya, yaitu ini. Nah, dia kayak huruf D, dia itu kuadrat. Nah, sama dengan berarti kita masukkan. Jadi katakanlah tadi rata-rata itu 18 bagi 5, maka dia dapatlah menjadi 3,8. Nah, kuadrat yang ini berarti kita masukkan satu persatu. Nah, kita bikin di sini. Nah, kita buat 4 kurang ya 4 kurang ini bukan 3,8, salah aku nih. Ini 3,6. Berarti kita kurangkan dia terhadap masing-masing. 4 kurang 3,6 tutup kurung. Ya kan, baru dikuadratkan, kuadrat. Nah, berapapun hasilnya, baru dia ditambah lagi, ditambah dengan yang kedua ini. Nah, ini 3. Berarti kita buka kurung lagi, buka kurung, 3 kurang 3,6. Nah, baru kuadratkan. Nah, baru kita lihat lagi. Nah, sekarang yang 5. Nah, kita bikin dia, buka kurung, 5 kurang 3,6. Baru tutup kurung, kuadrat lagi dia. Nah, baru tambah lagi dengan udah 5, 2 kurang 3,6. Baru kuadrat. Nah, ya, baru sesudah itu buka, ditambah lagi, buka kurung, 4 nih yang terakhir, kurang 3,6 kuadrat. Nah, baru dia nanti di akhir bagi dengan jumlah angka tadi, datanya 5. Nah, dapatlah kita D kuadrat tadi itu menjadi sekitaran dibagi 5 dia 5,2 dibagi 5, atau sama dengan 1,04. Nah, inilah nilai D kuadrat dari item 1. Nah, item 1. Baru kalian hitunglah item 2. Sama caranya kayak tadi. Ini 5, ambil dulu rata-ratanya, meannya. Baru kuadratkan, kurangkan dengan masing-masing ini. Baru dari sudah dapat, baru kau masukkan lagi item 3. Nah, jadi sesudah dapatnya, katakanlah ya, item 1, item 2 setelah kalian hitung. Item 1 katakanlah 1,04 ya. Item 2 ini menjadi 0,56. Item 3 itu adalah 1,36. Nah, maka totalkanlah dia semuanya tadi menjadi, kalau kita total dia ya, kita total 4 tambah 6 10, 10 tambah 6 16, berarti di sini 6 ya. Naiklah di sini 1 tambah 5 6, 6 tambah 3 9, berarti 9 lah di sini. Nah, berikutnya 1 ditambah 0 1 ditambah 1 2, berarti dapatlah kita totalnya 2,96. Nah, itu tadi menghitung apa ya namanya itu tadi ya, varian. Nah, varian setiap item, total variannya dapat. Nah, sekarang menghitung
2,96 tadi, kita langkah kedua adalah melakukan hal yang sama dengan item total atau Y ini. Sama kayak tadi, hitung dulu pertama, ambil mean atau rata-rata. Rata-rata sama dengan 14 tambah 10, nah, tambah 10 tambah 14 tambah 7 tambah 11. Nah, dapat kita lah dia di situ ya, menjadi 56. Baru dibagi 5. Dapatlah dia meannya sama dengan 11,2. Nah, ya, 2. Baru kita hitung satu persatu. Nah, ini kita lihat 14 buka kurung, ini kita bikin buka kurung 14 dikurang 11,2 tutup kurung kuadrat. Nah, berarti kita lanjut lagi, tambah 10 buka kurung 10 kurang 11,2 kuadrat. Nah, baru selanjutnya lagi tambah buka kurung 14 kurang ya 14 kurang 11,2. Nah, dan seterusnya hingga nanti berarti kita dapat dia semua itu dibagi lagi dengan 5. Ya. Dibagi lagi dengan 5. Nah, berarti dapatlah nanti dia 34,8 dibagi 5 sama dengan 6,96. Nah, ya, 6,96. Nah, selanjutnya masukkanlah dia ke rumus Alpha-Cronbach tadi. Nah, kita lihat K kurang K3 kurang 1. Nah, setelah tadi kita dapatkan, kita masukkanlah ke rumus ini. K itu jumlah item. Jumlah item. Nah, langkah selanjutnya lah kita bikin adalah memasukkan ke dalam rumus. Nah, yang pertama tentunya kita lihat rumus K. K itu adalah jumlah item. Jumlah item kita ketahui 3. Nah, baru dibagi dengan 3 kurang 1. Nah, baru dikali dengan 1 kurang kurang sigma. Nah, dari total item tadi. Nah, ya, sigma. Berarti kita ambil dia itu sama dengan tadi menurut perhitungan kita itu 2,96. Nah, baru ini dibagi lagi dengan varian total. Total tadi kita dapatkan 6,96. Nah, berarti dapat kita Alpha-Cronbach atau alfanya sama dengan 3/2 kali 1 kurang 0,425 atau sama dengan 1,5 kali 0,575. Ya, atau dapatlah Alpha-Cronbachnya menjadi 0,8625. Jadi dari sini kita lihat bahwa inilah alfa hitungnya. Kita lihat 0,86 itu lebih besar dari ya 0,6. Berarti dia data itu adalah reliable. Tapi tidak apa tadi itu? Tidak, dia reliable data ini, tetapi tidak tidak valid. Nah, dia tidak valid tetapi reliable. Nah, ya itu saja soalnya, 4 soal saja ya. Barangkali nanti soal-soal ujian akan mirip seperti ini. Nanti waktu ujian kalian bawa kalkulator kalian ya. Demikian saja. Terima kasih.